Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Dr. Insinyur Iwan Jundra. Kali ini kita akan membicarakan bagaimana digitalisasi dari sisi pelaksana turisme maupun turis itu sendiri. Kita lanjutkan. Nah, ternyata di dunia ini sekarang telah terjadi perubahan yang begitu deras terhadap perilaku konsumen. Ini karena tidak dipahami oleh pelaku bisnis termasuk di dalam dunia pariwisata. Ini loh, dunia sudah berubah. Gitu. Bagaimana kita? Kan summer change. Ya, jadi mereka sudah berubah. Ya, apalagi dalam kondisi pandemi ini. Ya, jika pelaku pariwisata tidak berubah, maka tidak akan mendapat memetik sesuatu apapun di dalam kondisi saat ini. Perubahan perilaku konsumen itu sudah luar biasa. Kalau dulu konsumen itu adalah 4A, aware, attitude, act, dan act lagi ya. Jadi bagaimana kita peduli, melayani dan lain sebagainya. Bagaimana perilaku kita terhadap konsumen ya. Perilaku konsumen itu sendiri kita harus sesuaikan. Bagaimana kita melakukan perbuatan nyata untuk membantu konsumen, meringankan konsumen. Dan perbuatan-perbuatan lain lagi yang meringankan konsumen. Namun, perlu disadari bahwa di era 4.0 ini, bagian dari konsumen itu sudah 5A. Aware, appeal, ask, act, advocate. Nah, Anda itu harus peduli, kemudian mendekati mereka, selalu bertanya kepada mereka, ajak mereka berdiskusi, maunya apa, dan lain sebagainya. Kita harus melakukan sesuatu yang jelas, yang nyata, yang bisa dirasakan oleh konsumen. Kita juga harus membela kepentingan konsumen, melindungi kepentingan konsumen, ya, mengarahkan konsumen pada hal-hal yang lebih baik sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Tentu kalau ini tidak diikuti maka kita tidak akan mampu memetik apapun di era 4.0 ini. Kalau zaman dulu konsumen itu masih gampang kita bodoh-bodohin, ya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, ya. Bagaimana dengan produk Anda? Tapi sekarang konsumen sudah berubah. Sebagian besar konsumen sekarang sudah ICT minded. Mereka sudah terbiasa dengan dunia internet. Mereka sudah bergelimbangan informasi di dunia maya. Tentu sebaliknya, pelaku bisnis, pelaku pariwisata juga sama. Bergelimbangan informasi tentang konsumer di dunia maya. Tetapi saking bergelimangnya informasi tentang konsumen di dunia maya. Informasi itu ibarat informasi yang tumpukan sampah yang menggunung. Inilah dibutuhkan kecerdasan, kepemimpinan IT bagi seorang pemimpin untuk menjual produknya melalui ICT. Bagaimana memilah sampah tersebut, informasi-informasi yang tidak penting di dalam dunia maya itu menjadi sebuah informasi yang sangat penting bagi Anda yang mengambil keputusan. Nah, inilah dibutuhkan sebuah pengalaman dari seorang pengambil keputusan, juga berlayar mengobrak-abrik sampah itu untuk memilah informasi-informasi yang menumpuk demikian bercampurnya antara yang penting, ya, dan antara juga yang tidak penting. Ya. Kalau jujur saja kita lihat di dunia maya, mungkin lebih banyak informasi-informasi yang tidak penting dan bahkan tidak bisa kita akui
tidak bisa kita percaya kebenaran informasi itu. Seperti misalnya hoax gitu misalnya. Kemudian keluh kesah daripada konsumen yang cengeng dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa kita gunakan di dalam mengambil keputusan. Ya. Dengan demikian, kepemimpinan IT menjadi luar biasa pentingnya. Ya. Jadi, informasi yang menggunung di dunia maya ini harus dicarikan jalan keluar oleh si pengambil keputusan sendiri. Caranya gimana? Ya banyak. Ya misalnya menyebarkan kuesioner atau membaca informasi-informasi yang sudah diakumulasi oleh peneliti-peneliti atau pelaku pariwisata yang lainnya. Ya, kita harus manfaatkan itu. Ya, mungkin kalau kita mencari sendiri informasi penting itu mungkin akan menjadi tugas berat bagi pengambil keputusan. Apa yang harus dilakukan untuk bisa leading di dunia ICT ini? Nah, di informasi yang menggunung ini, sampah yang menggunung ini, disinilah bagaimana kita bisa leading. Tentu kita tidak bisa leading hanya dengan menggunakan software yang memadai. Hardware-nya juga harus memadai. Kita juga mempunyai data bagaimana menyaring informasi tersebut. Kemudian konsumer juga sudah berubah. Ya. Jadi konsumer sekarang luar biasa mempunyai power negosiasi yang luar biasa karena sudah berlimpahnya informasi. Ya. Tidak cukup kita hanya menyampaikan keunggulan produk kita, tapi bagaimana kemanfaatan produk itu terhadap si buyer ini. Ya. Jadi luar biasa negosiasi buyer ini ya di dunia ICT ini, karena dia mendapat informasi dari banyak penyedia, baik itu penyedia jasa maupun penyedia barang yang berkaitan dengan pariwisata. Ya. Jadi dia mampu memiliki negosiasi yang luar biasa. Oh, kalau misalnya booking.com gitu, jadi hanya bisa booking. Itu misalnya. Harus pakai kartu kredit. Kalau yang tidak punya kartu kredit gimana? Ya, nggak bisa juga. Akhirnya dikalahkan oleh Traveloka, tidak perlu punya kartu kredit. Ya, tidak punya ATM pun bisa bayar di Indomaret. Sudah kesalip booking.com kan. Nah, jadi ini yang dibutuhkan kecerdasan dan ketersediaan hardware dan software yang memadai. Sehingga e-turis inilah yang menyebabkan negosiasi dari buyer itu semakin tinggi. Karena sebelum dia jalan-jalan misalnya ke Bali, dia sudah bisa jalan-jalan ke Bali melalui dunia maya. Mesti misalnya yang sudah saya peragakan sebelumnya, bagaimana kita jalan-jalan ke suatu tempat wisata melalui Google Map. Jadi kita sudah bisa lihat hal-hal apa saja yang ada di sekitar itu. Tentu hal ini menjadi satu sisi menjadi peluang, di sisi yang lain akan menjadi tantangan bagi pengambil keputusan. Peluangnya gimana? Dia sudah tahu bagaimana keindahan Bali. Itu misalnya. Tapi bagi pengambil keputusan itu tidak bisa jadi itu akan jadi masalah karena dia tidak hanya tahu Bali saja. Kalau dilihat dari sisi alam, kalau penampakan dari Google Map pasti dilihat dari sisi keindahan alamnya. Kalau bicara masalah keindahan alam, banyak sekali daerah-daerah lain. Kalau bicara Laut Bali yang cukup eksotik gitu ya, Raja Ampat, yang mungkin tidak kalah eksotiknya, mungkin jauh lebih eksotik dan laut jauh lebih bersih, airnya jauh lebih bening, ombaknya lebih tenang. Bagi penggemar snorkeling, ya, itu surganya.
Nah, tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi pengambil keputusan di dunia. Oke, selanjutnya, namun kita harus berkeyakinan bahwa the power of ICT in tourism. Ya. Saat ini dunia tourism ini merupakan sebuah potensi ekonomi yang memberi kontribusi, ya, yang diberi kontribusi oleh information and technology, yang ditunjang oleh telekomunikasi yang luar biasa. Ya, apalagi sekarang sudah memasuki teknologi komunikasi 5G. Sehingga banyak informasi yang bisa didistribusikan dalam jumlah besar dan dengan waktu yang singkat. Ya. Jadi orientasi dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata harus berubah. Baik itu operator, travel, agen travel, rental, ya, penyedia cruise, hotel, kemudian pelayanan-pelayanan jasa lainnya yang menunjang pariwisata. Ini harus dilakukan proses bagaimana pelayanan itu menjadi lebih cantik. Ya. Sehingga informasi itu mampu menjadi sebuah informasi yang mudah dicerna, mudah dipahami, dan tentunya membuat konsumen itu menjadi penasaran untuk mencoba. Ya. Tentu ini menjadi sebuah potensi yang luar biasa jika dimanfaatkan oleh pengambil keputusan yang ICT minded. Nah, jadi ICT, perubahan perilaku konsumen, kemudian objek daya tarik wisata harus memiliki inovasi-inovasi, ya. Inovasinya apa? Ya bisa murni dari inovasi di situ. Tapi bisa juga mengambil dari tempat lain kemudian dimodifikasi ATM, ambil, tiru, dan modifikasi. Dan ICT ini juga memberi dampak kepada brand equity of tourism. Ya, jadi sebuah merek pariwisata itu sangat dipengaruhi bagaimana dunia maya menilai. Ya. Misalnya daerah pariwisata terfavorit, pulau yang paling cantik gitu, misalnya sudah diulas oleh Traveloka atau mungkin brand-brand pariwisata yang lain. Ya. Jadi perubahan ini harus diikuti oleh pengambil keputusan, kalau tidak pasti tertinggal. Nah, saat ini di era 4.0 ini, apalagi di era pandemi ini, ICT ini merupakan faktor utama dalam marketing landscape dari faktor-faktor yang lain. ICT memiliki posisi tawar yang paling tinggi. ICT sekarang merupakan memberikan informasi bahwa tourism itu tidak cukup hanya berbicara tourism saja, tapi harus dilakukan kombinasi bisnis. Misalnya tourism dengan kesehatan, ya, tourism dengan meeting, ya, itu misalnya. Jadi itu kombinasi. Tidak bisa berbicara tourism itu satu produk. Ya, perkembangan ICT, smartphone gitu misalnya, yang sudah menjadi multitasking, ini juga ikut meracuni pikiran konsumen. Itu. Jadi kalau HP itu bisa melakukan banyak hal dalam satu kesempatan, maka konsumen turis pun ingin melakukan hal yang sama. Dia bisa menikmati tourism dalam berbagai kesempatan sambil apa saja.
Nah, dengan demikian, dibutuhkan kejelian dari seorang pengambil keputusan di dunia pariwisata untuk mengcombine ya pariwisata, jasanya mereka, ya, barang mereka bisa dikombinasikan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Sehingga mereka menikmati pariwisata bisa sambil apa saja dan bahkan sedang bersama siapa saja. Viral marketing merupakan suatu hal yang cukup tangguh, ya. Dan bagaimana kata-kata yang keluar dari mulut dalam video, ya. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa, viral marketing. Bagaimana seorang artis di bidang misalnya artis di dunia maya, ya. Ini menjadi seorang marketer yang luar biasa. Ya. Apa sih cakwe itu? Biasa-biasa saja kue itu. Tapi ketika seorang artis bilang, "Wah, ini kue luar biasa, rasanya luar biasa." Orang pada berduyun-duyun ke situ. Dan antri. Rela untuk antri berjam-jam. Hanya untuk menikmati cakwe. Itu misalnya. Ya. Luar biasa viral marketing ini. Ya. Akhirnya dia booming di dunia maya. Entah itu melalui Facebook, entah itu melalui Instagram, ya, itu. Ya. Ini yang luar biasa. Ya. Viral marketing ini harus dimanfaatkan sehingga tidak bisa bisnis ini 100% ICT, tapi tetap bisnis konvensional itu sistem marketing konvensional tetap dibutuhkan. Jadi dengan ICT ini bisnis-bisnis itu menjadi lebih sederhana dari bisnis yang kompleks. Bayangkan dulu belum ada platform semacam Traveloka. Kita harus jalan-jalan dari hotel satu ke hotel lainnya. Penuh. Ternyata harganya mahal. Ternyata fasilitasnya jelek. Dengan Traveloka kita bisa lihat isi dalamnya seperti apa, fasilitas seperti apa, harganya gimana, lokasinya gimana. Jadi betul-betul membuat simpel sebuah proses yang kompleks. Nah, seperti yang sudah sampaikan sebelumnya, bisnis dan tourism ini menjadi sebuah bisnis yang dinikmati langsung, ya. Itu. Jadi tourism itu sulit juga dinikmati dari dunia maya. Dia harus datang. Bagaimana menikmati nikmatnya sebuah cakwe? Bagaimana menikmati hangatnya arak Bali, gitu misalnya. Kalau dari dunia maya aja mereka tidak akan bisa. Dia harus menikmati langsung. Bagaimana nikmatnya arak Bali. Itu misalnya. Tourism. Jadi proses-proses ini membuat proses tourism itu bisa dilakukan secara elektronik, ya, walaupun tidak sepenuhnya. Tetapi sebagian besar dipengaruhi. Itu. Ya. Jadi informasi-informasi elektronik ini akan menunjang tourism. Oke. Dan hebatnya ICT ini tidak ada lagi hambatan bagi newcomer. Pendatang baru dengan geberan di dunia ICT, di dunia maya, itu akan menjadi ancaman luar biasa bagi
pelaku pariwisata yang selama ini sudah nyaman. Jangan anggap remeh pendatang baru. Ya. Pendatang baru dengan berbagai fasilitas unik, pelayanan yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa akan diberikan. Ini tentu menjadi tantangan luar biasa bagi pelaku pariwisata yang sudah berjalan. Ya. Nah, ini misalnya ICT Link ya, gitu. Jadi ini akan mempengaruhi kepuasan konsumen. Ya. Dari dunia ICT ini akan memberikan kepuasan konsumen karena dia bisa melakukan segala sesuatu dengan mudah. Cukup dari HP-nya, dia bisa melakukan apa saja berkaitan dengan pariwisata maupun pelayanan yang diberikan. Nah, ini akan menunjang kepuasan konsumen. Nah, dari berbagai hal tentang ICT itu, kecanggihan ICT itu, manfaat ICT itu, tentu ini akan membawa nilai pasar. Untuk mendapatkan nilai pasar itu, kita harus melakukan styling. Ya. Bagaimana produk kita itu dikemas sedemikian rupa sehingga dapat mewarnai ya atau matching dengan gaya hidup dari calon konsumen kita. Ini pentingnya styling. Ya. Branding, bagaimana menciptakan bahwa ini loh sebuah brand yang luar biasa. Menarik dari sisi kemasannya, dari pewarnaannya, dari kata-katanya, dari kalimatnya, dan lain sebagainya. Kemudian membuat sebuah brand yang sangat menarik. Membuat mereka penasaran untuk menikmatinya dan membuat mereka tidak sabar. Ya. Tentu mixing marketing ini tetap dibutuhkan, seperti yang sudah sampaikan tadi. Bagaimana kita bisa mengunggah sebuah komentar daripada pariwisata, penikmat jasa yang Bapak Ibu miliki. Jika tidak divideokan, tidak dijustifikasi oleh artis Instagram itu, ya, itu misalnya, ya. Nah, ini yang penting, sehingga konvensional marketing dengan digital marketing ini harus dijadikan satu, di mixing. Tidak bisa kita menyerahkan 100% pada digital marketing. Tapi bagaimanapun juga digital marketing adalah menjadi driver. Ya, gitu. Nah, sehingga integrated marketing communication ini menjadi penting. Bagaimana kita mempelajari habit dari konsumen kita, bagaimana persepsi konsumen tentang produk kita, bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada konsumen tentang produk-produk yang akan kita jual. Bagaimana attitude kita udah tidak bisa lagi kita menipu wisatawan seperti zaman tahun 80-an. Barang 100.000 kita jual 500.000. Itu tidak bisa. Mereka sudah dapat price dari mana-mana saja. Ya. Tentu dibutuhkan sebuah motivasi bagaimana seorang pelaku pariwisata bisa mengambil hikmah ini. ICT branding menjadi hal yang sangat penting. Ya. Tentu ICT branding ini tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak memahami styling dari konsumen kita. Ya. Sehingga e-tourism yang akan menjanjikan sebuah pengalaman yang luar biasa, lain daripada yang lain. Sudah bertahun-tahun dikurung oleh virus COVID, apa yang akan diberikan oleh pariwisata? Nah, itu misalnya. Makanan-makanan apa yang membuat mereka sehat, daya tahan tubuhnya meningkat, selera makannya juga akan menjadi meningkat, ya.
Ini penting sekali dalam dunia sekarang. Apa yang harus mereka lakukan ketika transfer dari airport ke hotel, ya, ke tempat wisata dan lain sebagainya. Kemudahan-kemudahan ini akan sangat menunjang turisme. Bagaimana penyewaan kendaraan? Jadi nggak bisa sekarang car rental itu bohong gitu. Oh, ini harganya sekian, ini murah. Mereka bisa lihat. Oh, ternyata sebuah Innova sewa di rental ini cuma 250.000. Kenapa harus ambil di tempat yang kecapnya luar biasa gitu ya, tetapi harganya mahal. Ya, cindera mata dapat diperoleh dengan mudah. Baik melihat kualitas, tentu dilihatnya ini dari penampilan di dunia mayanya, fotonya, videonya, ya, ini penting. Bagaimana memastikan bahwa konsumen terlindungi? Ya, memastikan konsumen menikmati apa yang dijanjikan di dunia maya itu ketika dia sudah datang. Tentu ini menjadi tantangan bagi pelaku turisme. Bagaimana menyajikan sebuah foto makanan, wah ini delicious, ya, enak, ini hangat, ini meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, ini unik. Ya, hari ini tidak ada di daerah Anda makanan seperti ini. Ini makanan yang menginspirasi bagi orang Barat maupun orang Asia. Itu misalnya. Ya. Bagaimana? Kalau misalnya sasarannya tamu dari Cina, Anda bilang enak, itu tidak cukup. Ini bisa dalam porsi besar. Ini bisa Anda nikmati sepuas-puasnya. Ya. Kalau orang Cina dikasih makan enak tapi sedikit, nah mereka tidak akan berkenan. Ya. Ini enak harus dalam jumlah yang banyak gitu misalnya. Jadi sehingga dalam hal ini pengambil kebijakan harus paham betul bagaimana habit daripada calon konsumennya. Ya. Bagaimana eksotiknya tinggal di sebuah hotel yang bentuknya unik gitu, kayu dibelah dan lain sebagainya, membuat orang itu penasaran seperti apa sih gitu. Nah, tentu ini menjadi kehebatan dari seorang marketing untuk menikmati, menyajikan ya di dunia ICT. Nah, ini misalnya bagaimana ketika misalnya main ski ditarik kuda gitu. Nah, ini tentu suatu pengalaman yang luar biasa. Biasanya orang main ski itu di laut gitu ya, tarik boot. Ya. Sekarang ini main skinya ditarik kuda. Nah, tentu ini merupakan suatu pengalaman yang tidak pernah akan mereka rasakan di tempat lain gitu ya. Pada cuaca yang berbeda. Ini hanya bisa dilakukan pada saat winter. Ya. Mungkin ada konsumen yang sudah terbiasa tidur di rumah mewah gitu. Gimana sih rasanya seperti tidur di seperti dalam hutan ya, seperti zaman Hercules gitu misalnya. Nah, ini dia. Ini kan keunikan-keunikan yang bisa ya membuat wisatawan itu penasaran. Baik itu fasilitas di gunung sampai ke pinggir laut. Nah, ini menjadi sebuah peluang bagi pelaku pariwisata untuk mengemas produknya. Sehingga membuat calon konsumen itu menjadi. Yang tidak kalah pentingnya, bagaimana membuat produk yang tadinya biasa-biasa saja menjadi sebuah produk yang unik dan luar biasa, seperti misalnya arak Bali. Nah, tentu kita harus melakukan SWOT analisis terhadap produk tersebut. Gimana itu internal, bagaimana kondisi eksternal. Ya, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Ini produknya arak ini produk alami. Dan
materialnya, bahan bakunya ini unik, yang mungkin tidak akan didapat di daerah lain. Ya, seperti misalnya dari tuak ental gitu misalnya, atau mungkin tuak dari kelapa yang mungkin akan berbeda ketika kelapa itu ditanam di gunung dengan di pinggir pantai tentu akan berbeda. Apalagi kelapa yang ditanam di Bali pasti akan berbeda taste-nya dengan kelapa yang ditanam di Amerika. Ini yang harus kita gemakan. Unik, tidak ada di tempat lain. Gitu kan? Kemudian kelemahannya apa? Kadang-kadang kelemahan produk-produk kita itu kontinuitasnya tidak terjamin. Ketika dibutuhkan produknya hilang. Gitu. Ketika tidak dibutuhkan produknya membanjir sehingga menjadi kontinuitas dalam penyediaan menjadi kurang baik. Kemudian kualitas sumber daya manusia yang masih belum memadai untuk menciptakan sebuah produk yang baik atau menjual produk yang baik. Dan ini merupakan hanya brand lokal saja. Dan ini pun baru-baru dikembangkan semenjak Gubernur Koster. Eksternalnya kita harus pahami apa peluang yang ada. Oh, di musim dingin ini arak mempunyai peluang pasar yang cukup tinggi. Apalagi dalam untuk COVID treatment gitu misalnya. Ya. Itu menjadi nilai jual arak Bali. Lifestyle gitu ya. Ini. Bagaimana minuman beralkohol ini dapat membakar lemak dan lain sebagainya jika dikonsumsi dengan baik. Ancamannya apa? Ada. Izinnya tidak punya, standarisasinya tidak jelas, ya. Produksinya tidak begitu cepat, dikalahkan oleh automation teknologi. Ancamannya brand internasional, vodka, whisky, brandy, dan lain sebagainya. Banyak produk-produk internasional yang menjadi ancaman bagi produk. Nah, belajar dari hal ini, keempat hal tersebut, maka akan ditempuh juga dengan 4 strategi yang merupakan kombinasi dari keempat permasalahan tersebut. Melihat kekuatan yang kita miliki, kemudian peluang yang ada, maka Arak Bali perlu melakukan promosi yang luar biasa. Perlu ada justifikasi dari orang-orang yang diakui kepakarannya. Justifikasi dari orang-orang yang diikuti lifestyle-nya. Itu. Misalnya artis Instagram, nah bagaimana dia menikmati arak Bali, ya. Atau mungkin artis-artis internasional menikmati sensasi arak Bali. Nah, ini penting sekali. Nah, sehingga bagaimana juga produk arak Bali ini dipasarkan dengan kombinasi, ya. Kombinasi dengan teknologi-teknologi yang sudah ada. Ya. Dalam treatment bisa dimanfaatkan dengan penguapan secara elektronik yang bisa dibawa kemana saja. Simple, baterainya habis tinggal dicas. Tidak perlu pakai korek lagi, tidak perlu pakai api lagi, dipanasin lagi untuk mendapatkan uap arak ini. Ya. Dengan memanfaatkan sebuah alat yang berfungsi untuk membuat uap dalam teknologi kosmetik gitu, penguapan untuk steam untuk wajah gitu, ini bisa dimanfaatkan untuk penguapan arak Bali yang digunakan dalam proses treatment. Ya. Online testimoni ini menjadi hal yang sangat penting. Gitu. Bagaimana orang yang sudah merasakan sensasi arak Bali, kemudian meningkatnya imunitasnya setelah menggunakan steam arak Bali, ya. Nah, strategi selanjutnya mengkombinasikan antara kelemahan dengan kesempatan, peluang yang ada. Walaupun kita memiliki kelemahan, tapi peluang itu ada. Apa yang harus kita lakukan? Penyediaan produk yang tidak stabil.
Nah, ketika kelemahan kita, ketersediaan bahan baku itu tidak stabil, ya, kontinuitasnya rendah, maka perlu dilakukan strategi storage. Bagaimana merancang sebuah teknologi penyimpanan yang mampu menyimpan bahan baku dengan baik. Misalnya bahan baku arak itu kan tua, itu bagaimana tua itu bisa disimpan dalam waktu lama tanpa mengurangi kualitas. Nah, kemudian bekerja sama dengan profesional marketer, gitu. Walaupun ini brand lokal, ya. Tapi ketika kita tidak punya kemampuan untuk menjual, ya kita harus manfaatkan marketer-marketer yang luar biasa. Tentu pengujian di laboratorium dan penelitian ketika diterapkan ini menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana produk lokal ini, ya, betul-betul bisa mentreatment COVID. Nah, setelah ini dapat semua, maka marketing melalui internet dilakukan. Jadi marketing internet itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ditopang oleh kegiatan-kegiatan konvensional lainnya. Nah, sudah dilakukan saat ini strategi ketika kita memiliki kekuatan, memiliki kelemahan, tidak ada izin, ya mungkin sekarang sudah menjadi buat ada peraturan gubernur, ya. Supervisi oleh akademisi terhadap proses pembuatan arak, termasuk Politeknik Negeri Bali. Bahkan Politeknik Negeri Bali sudah membuat sebuah mesin untuk proses membuat arak. Bagaimana arak Bali itu dibuat dengan sebuah alat yang memadai sehingga kualitasnya bisa terkontrol. Ya. Kemudian menggunakan teknologi yang dihasilkan oleh Politeknik Negeri Bali. Ya, ini. Kemudian online tutorial video. Jadi ini penting. Tutorial video ini baik dalam proses produksi maupun dalam proses pemanfaatannya. Itu. Bagaimana mengolah arak ini dicampur dan lain sebagainya sehingga menjadi sebuah mojito yang enak. Nah, ini menjadi strategi. Ya. Bagaimana arak ini digunakan dengan sebuah stem kosmetik bisa digunakan untuk mentreatment COVID. Nah, strategi ketika kita memiliki kelemahan, kita namun di sisi lain ada tantangan. Ya, itu. Kita harus MOU dengan universitas, ya, dalam produksi arak itu. MOU dengan hotel dan restoran bartender, sehingga bagaimana caranya mencampur yang baik sehingga menghasilkan mojito yang enak atau mungkin koktail yang enak. Ya, tentu ini dibutuhkan sebuah percobaan-percobaan yang melibatkan turisme itu sendiri dan turis, pelaku dan konsumen. Nah, kemudian kita tidak boleh bosan-bosan untuk menulis bagaimana khasiat dari arak Bali ini. Ya, kekuatan arak Bali ini bandingkan dengan yang lain. Ya, itu. Jadi ini penting sekali narasi-narasi ini diunggah di dunia maya, ya, di internet. Lagi-lagi mix marketing menjadi sebuah hal yang sangat penting, baik secara online maupun offline. Ya, itu tidak bisa dipungkiri, karena online tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan artis, dibutuhkan operator, dibutuhkan produk, dibutuhkan seorang desainer, dibutuhkan seorang artis, dan lain sebagainya. Ini betul-betul suatu hal yang kompleks jika mau digarap dengan benar. Nah, baik, saya kira itu. Selanjutnya kita akan berbicara dengan tugas. Bagaimana? Tugas apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu
lakukan SWOT analysis. Ya. SWOT analysis untuk membuat produk yang Bapak Ibu akan digitasi itu menjadi sebuah produk yang unik dengan membuat satu slide SWOT analysis strategi digitation untuk sebuah produk. Slide itu kemudian divideokan cukup dengan durasi maksimum 3 menit. Maksimum 3 menit. Itu. Kemudian upload PPT-nya di Classwork ya, atau di tugas Google Classroom ya. Dan jangan lupa share videonya yang 3 menit tersebut di Google Classroom untuk bisa diputar oleh semua mahasiswa, termasuk oleh saya sendiri. Ya, posting linknya itu di pengumuman. Ya, gitu. Jadi video yang Bapak Ibu buat yang dengan durasi 3 menit itu diunggah dulu di YouTube. Ya, baru kemudian linknya di-share. Ya. Kalau Bapak Ibu mempunyai berkeyakinan bahwa ini videonya memang real dan bisa dimanfaatkan, publish saja di YouTube dengan format public. Ya, kalau tidak ya untuk pribadi saja, hanya yang punya link saja yang bisa mengakses. Tapi kalau itu bermanfaat bagi orang banyak seperti presentasi ini, kenapa harus dibuat hanya private? Ya public aja. Sharing ilmu pengetahuan itu pahala loh, gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu harus melaksanakan tugas ini dengan sungguh-sungguh karena saya yakin akan kalau dilaksanakan sungguh-sungguh betul-betul bermanfaat bagi produk Bapak Ibu dan ini akan bisa menjadi tesis. Ya. Dengan pemahaman hegemoni itu Bapak Ibu menumpang hegemoni ICT ini dengan menjual produk ini melalui ICT. Inilah proses kontra hegemoni. Lakukan itu. Kenapa tidak? Jangan menyerah. Ya. Oke, tetap semangat Bapak Ibu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, dan memotivasi Bapak Ibu untuk menulis, untuk melakukan suatu hal-hal baru sehingga produk yang Bapak Ibu miliki memiliki sebuah nilai tambah. Jadi tulisan itu menjadi kekuatan di dalam ICT ini. Ya. ICT itu tidak akan bermanfaat apa-apa jika tanpa teks. Ya. Teks dalam konteks yang tepat menjadi daya tawar Bapak Ibu di dalam melakukan digitasi tourism ini. Saya kira itu. Terima kasih. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.